Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Materi yang akan kita bahas di sini adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, di sini pokok bahasannya adalah Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum kita bahas, mari kita sama-sama membaca Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan menuntut ilmu sesuai dengan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama adalah diberikan petunjuk dan hidayah. Nah, ketika seseorang hamba mendapatkan kemudahan untuk memahami serta mempelajari ilmu syar'i, itu artinya bahwa Allah telah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut, serta membimbing hambanya menuju kepada perihal yang diridhoinya. Kedua, lebih utama daripada ahli ibadah. Maksudnya adalah ilmu ini sama dengan bagian dari sebuah ibadah, yaitu jika ilmu yang kita miliki diajarkan kepada manusia lain, maka akan bernilai sebagai amal jariyah. Selain itu, dengan ilmu kita dapat lebih mengerti tentang ibadah yang kita lakukan sehingga niat, maksud, dan tujuan dari ibadah lebih terarahkan. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Dengan mencari ilmu, maka kita akan menjadi seseorang yang berilmu dan sebagai cara kita sukses untuk di dunia dan di akhirat menurut ajaran agama Islam. Nah, itu tadi pokok bahasan dari keutamaan atau kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian, sekarang kita ke surah Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita baca lagi Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan menunjukkan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya kita ke kandungan Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, Surat Al-Mujadilah ayat 11 ini menjelaskan tata cara atau adab menghadiri majelis, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis tersebut.
Selanjutnya di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Kemudian pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Selanjutnya orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memberikan kelapangan juga untuknya. Lanjut, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi di balik perbuatan yang dilakukan tersebut. Nah, demikianlah kandungan dari Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Menerapkan ilmu tajwid tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Hukum bacaan alif lam dibagi menjadi dua macam, yaitu alif lam syamsiyah atau al-syamsiyah, dan juga sering disebut idgham syamsiyah. Kemudian yang kedua al-qamariyah atau alif lam qamariyah, sering disebut idhar qamariyah. Kedua hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama al-syamsiyah, yaitu suatu lafaz yang mengandung bacaan al atau alif lam syamsiyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini. Seperti ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, dan nun. Cara membacanya, ketika bertemu dengan huruf ke-14 ini atau salah satu huruf tersebut, maka harus diidghamkan. Maksudnya, bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Selanjutnya al-qamariyah, suatu lafaz mengandung bacaan al-qamariyah atau alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Di antaranya alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, dan ha. Cara membacanya harus jelas. Nah, kita sekarang ke contoh bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Di sini yang dicontohkan adalah Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Karena pada bacaan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 ini terdapat dua bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Sedangkan di Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 lebih banyak contoh bacaannya yaitu hanya al-syamsiyah. Ya, sekarang kita ke bacaan di sini ya ma'syarul jinni. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf jim. Nah, ini lamnya terbaca alif lam al-jinni. Kalau kita pisahkan menjadi satu kata, al-jinni. Lamnya terbaca ini dinamakan dengan al-qamariyah. Kemudian contoh yang kedua, al-insi. Ini juga termasuk bacaan alif lam qamariyah karena lamnya terbaca atau terdengar. Selanjutnya as-samawati. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf sin. Nah, lamnya tidak terbaca atau tidak terdengar, melebur ke huruf sin, ini dinamakan alif lam syamsiyah. Contoh yang terakhir di sini ada wal ardi atau kalau kita pisahkan al ardi. Di sini ada alif lam bertemu dengan hamzah, maka lamnya terbaca dan termasuk bacaan. Ya, itulah tadi contoh dari bacaan alif lam syamsiyah dan al-qamariyah. Sekarang kita ke hadis-hadis yang terkait tentang ilmu pengetahuan. Ada dua hadis. Yang pertama yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Kemudian tentang pentingnya menuntut ilmu juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya yaitu Diwan yang berbunyi,
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka juga harus dengan. Nah, kemudian sikap dan perilaku mencintai ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama yaitu senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus selalu haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya, serta tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, itu termasuk sikap dan perilaku mencintai ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, sekarang kita ke sikap dan perilaku mencintai ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah materi tentang dengan ilmu mudah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya videonya yuk.